Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan wasiat Rasulullah kepada kaum muslimin. Sebenarnya wasiat ini disampaikan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah menyampaikan, "Ausani khalili bisab'in." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, memberi wasiat kepadaku. Ini menggunakan istilah wasiat, ini berarti pesannya sangat penting. Meskipun ini sebenarnya kepada Abu Dzar, tapi sebenarnya juga kepada kita kaum muslimin muslimat ini. Ada 7 pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, amaroni bihubbil masakin wa an adwa minhum. Rasulullah memerintahkan aku untuk mencintai orang-orang miskin dan supaya dekat dengan mereka. Pesan Rasulullah pertama ini, kita sebagai kaum muslimin, khususnya yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang agak mampu, hendaknya mencintai orang-orang miskin, orang-orang yang ditakdirkan dalam keadaan kekurangan. Kita diperintahkan untuk mencintai mereka, dengan artian kita ini mau membantu mereka, mau menolong kebutuhan-kebutuhan mereka, dan dekat dengan mereka. Artinya jangan hanya sekedar diberi, jangan hanya sekedar dicintai, tetapi juga kita bersahabat dengan mereka, kita mau duduk bersama dengan mereka, kita bahkan mau ngobrol dengan mereka. Itulah pesan pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amaroni an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi. Rasulullah memerintahkan aku supaya memandang orang lain itu yang di bawahku dan tidak memandang orang yang di atasku. Ini artinya bahwa dalam urusan dunia, dalam urusan harta, dalam urusan pangkat jabatan, kita diperintahkan untuk melihat orang yang berada di level lebih rendah supaya bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melihat orang yang lebih tinggi supaya tidak tamak, supaya tidak rakus, supaya tidak terlalu mencintai dunia, karena dunia ini sifatnya sementara dan sangat sedikit dibandingkan dengan akhirat. Makanya di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, alla tajdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah orang yang di bawah kamu, jangan melihat orang di atas kamu, agar kamu tidak meremehkan nikmat-nikmat dari Allah dan kamu bisa mensyukurinya. Pesan Rasulullah ketiga yaitu amaroni alla as'alan nasa syai'an. Saya diperintahkan agar tidak meminta kepada manusia sedikit pun. Ini artinya bahwa kita sebagai orang yang beriman harus hidup mandiri, harus hidup itu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dan usaha kita. Jangan meminta-minta, jangan ngemis. Kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kepribadian suka memberi, suka membantu. Jangan sampai minta-minta. Itulah makna daripada tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang keempat, Rasulullah berpesan, amaroni an asila rahimi wa in adbarat. Saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu menyambung silaturahim meskipun mereka menjauh.
Ini artinya betapa pentingnya silaturahim, betapa pentingnya menyambung persaudaraan, karena menyambung persaudaraan itu adalah suatu bagian yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa kita umat Islam diajarkan untuk selalu hidup rukun, khususnya dengan keluarga, dengan famili. Bahkan dengan silaturahim, maka bisa membuat kita ini menjadi orang yang akan dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, kita diberi pesan oleh Rasulullah, an aqulal haqqa walau kana murran, untuk berkata yang benar walaupun itu pahit. Artinya bahwa untuk menjadi saksi, menjadi orang yang mengadili suatu perkara, hendaknya memutuskan sesuai dengan keadaan yang ada, walaupun terkadang pahit dirasakan oleh diri sendiri, keluarga, termasuk orang lain. Yang keenam, Rasulullah berpesan, amaroni an alla akhafa fillahi laumata laim, artinya tidak takut dalam memperjuangkan agama Allah dicela oleh orang yang suka mencela. Ini artinya bahwa dalam berjuang, dalam memperjuangkan kebaikan, kebenaran, itu hendaknya tidak mudah tergoyahkan oleh siapapun. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu amaroni an uksira min qawli la haula wala quwata illa billah. Saya diperintahkan untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan tawakal, menunjukkan kepasaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sebenarnya mencerminkan apa yang kita ucapkan ketika sholat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwa kita semua orang yang beriman hendaknya selalu memasrahkan diri kepada Allah. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu maknanya adalah bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan suatu kesulitan, suatu masalah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita ini mendapatkan kebaikan kecuali dari Allah. Demikian apa yang sampaikan, semoga bermanfaat. Ini adalah nasihat yang penting kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Akhir sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.